siang saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang masih bersabar untuk dapat berdiskusi dengan kita semua pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua ID Wilayah Jawa Timur, Dr. Sutrisno. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Khusus Indrapura, Dr. Krishna, serta yang saya hormati senior saya, Dr. Kristiogo. Pada kesempatan ini, saya mewakili dari Satgas ID Jatim, akan mencoba berbagi tentang bagaimana ID dalam peran terhadap rumah sakit darurat ini. Slide. Ya, seperti kita ketahui bahwa COVID ini merupakan pandemi sejak Maret 2020 disebutkan sebagai pandemi global. Dan slide. Nah, di sini mulai ada problem dari pandemi ini yang saya bagi menjadi dua, yaitu problem hulu dan hilir. Problem hulu ini adalah bagaimana COVID ini bisa dipahami oleh masyarakat, bisa dicegah, dilakukan tindakan preventif, promotif, bagaimana masyarakat ini bisa diberikan pemahaman agar dapat melakukan hal-hal yang disarankan oleh WHO atau oleh pemerintah terhadap pencegahan terjadinya COVID ini. Misalkan, yang pertama, paling sering dan paling mudah adalah mencuci tangan. Apakah kita sudah sering melihat kebiasaan ini di masyarakat? Yang kedua, apakah mereka sudah melakukan physical distancing? Yang ketiga, apakah masyarakat sudah menggunakan masker semuanya? Sebagai bagian dari warga Surabaya, apabila saya melihat di masyarakat, ternyata semakin hari saya melihat semakin longgar. Mudah-mudahan ini salah ya. Semakin longgar bahwa masyarakat sudah banyak yang tidak menggunakan masker. Kami juga kurang paham bagaimana yang di benak mereka, namun tampaknya seperti disampaikan oleh Dr. Andri tadi di depan, bahwa saat ini banyak sekali pemahaman yang terbelah, menganggap bahwa COVID itu merupakan sesuatu yang tidak ada, atau COVID ini merupakan sesuatu yang mengada-ada, dianggap konspirasi, dan lain sebagainya. Ya. Hal-hal seperti ini memang tidak mudah untuk kita luruskan, namun ini adalah tugas kita bersama. Tidak mungkin dari tim dokter hanya tim dokter saja yang melakukan ini, tapi masyarakat juga harus disadarkan, harus diajak bicara dengan baik-baik. Karena saat mereka menganggap bahwa ini tidak ada, maka problem di hulu ini akan jebol. Apabila situasi di hulu ini sudah tidak bisa menahan, maka di hilir akan menjadi bertumpuk kasus itu. Bagaimana kalau di hilir? Ya, seperti yang dilihat sekarang, bahwa meskipun di Surabaya ini rumah sakit pemerintah, baik itu di tingkat Surabaya maupun tingkat Jawa Timur, itu sudah membuka pelayanan atau ruangan atau bed dengan meningkatkan kapasitasnya, bahkan rumah sakit swasta juga meningkatkan kapasitasnya untuk merawat COVID ini. Namun, kemampuan bed isolasi ini juga terbatas. Apabila jumlah apabila jumlah kasus yang diketahui dengan COVID positif itu sekitar 790-an, kapasitas bed kita 403. Maka akan ada overload sebesar 395. Slide. Nah, overload inilah yang menurut pengamatan kami merupakan suatu hal yang ditangkap oleh rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan ini. Slide. Ya, sebelumnya dari kami, dari Satgas ID Wilayah Jawa Timur itu mengusulkan untuk membuat clustering rumah sakit.
Misalkan yang pertama adalah rumah sakit khusus COVID. Rumah sakit ini hanya khusus menangani pasien-pasien COVID. Mengapa demikian? Karena seperti kita ketahui, COVID ini tidak merupakan suatu penyakit yang berdiri sendiri. Hanya satu penderita dengan COVID, tanpa ada penyakit yang lain. Karena mungkin saja hingga saat ini kita ketahui semakin kompleks yang sakit COVID, bisa saja yang muncul adalah ibu hamil dengan COVID, atau pasien fraktur dengan COVID, atau pasien diabetes komplikasi dengan COVID, atau pasien gagal ginjal dengan COVID, atau bahkan pasien pediatri neonatus dengan COVID. Nah, apabila tidak dikhususkan untuk menjadi rumah sakit COVID seperti ini, maka akan sulit. Kami memang belum pernah membayangkan, namun di benak kami ini akan menjadi sulit untuk ditangani. Kenapa? Karena resource-nya terpecah-pecah. Nah, apabila ini disatukan menjadi satu rumah sakit khusus COVID, maka ini akan lebih mudah. Yang kami amati di Jakarta ada rumah sakit Persahabatan, kemudian ada lagi rumah sakit Sulianti Saroso. Nah, di sana mereka sudah mengkhususkan diri menjadi rumah sakit infeksi. Oleh karena itu, alangkah baiknya mungkin di Surabaya ataupun di Jawa Timur, dengan melihat situasi semacam ini, ada rumah sakit khusus yang memang nanti menangani kasus yang kompleks atau kasus yang sangat berat dan membutuhkan resource yang sangat mahal dan full support dari pemerintah maupun dari swasta. Kemudian yang kedua adalah rumah sakit rujukan COVID. Atau sebenarnya yang ketiga rumah sakit non-COVID. Kenapa diperlukan ini? Karena masyarakat pun yang tidak sakit COVID saat ini pun harus berobat gitu. Mereka perlu rumah sakit untuk berobat, untuk berkonsultasi dengan dokter. Kalau semua rumah sakit merawat COVID, maka akan sangat kesulitan pasien ini mau menuju kemana mereka akan berobat untuk mengkonsultasikan. Misalkan pasien geriatri tanpa COVID, mereka tidak berani keluar dari rumah. Pasien dengan asma mau kontrol atau pas ada attack, pasien mau kemana sekarang? Karena semua rumah sakit mengenai COVID. Nah, hal semacam ini perlu kita pikirkan bersama agar apa? Agar pelayanan pasien non COVID pun juga masih tetap bisa dilayani. Memang kasus COVID dibandingkan dengan non COVID jauh lebih sedikit. Namun apabila seseorang terkena COVID, dia akan lebih mudah menular dan menyebabkan kematian. Dan di antara rumah sakit tersebut, kami mengusulkan agar ada komunikasi yang baik, sehingga kami mengusulkan adanya call center atau hub. Di sini ada untuk menghubungkan antara komunikasi rumah sakit satu dengan yang lain, untuk mengetahui misalkan ketersediaan bed dari rumah sakit A, rumah sakit B, bagaimana, untuk mengarahkan suatu rujukan dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain seperti apa. Kita lihat sekarang rujukan lepas itu sangat banyak. Rujukan lepas ini sangat membahayakan. Kalau tidak ada yang mengantar, tidak ada yang memberikan preface suratnya bagaimana pasien ini ceritanya seperti apa, itu akan membahayakan buat rumah sakit yang dituju, juga buat pasiennya. Kalau seandainya pasien rujukan lepas, dia tidak menggunakan ambulans, bagaimana menggunakan oksigen dan sebagainya, itu akan sulit sekali kita antisipasi. Kemudian yang ketiga, ya slide, ya sama seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama, Dr. Krishna, bahwa kita sangat membutuhkan hasil tes yang cepat, ya hasil tes yang cepat dan akurat. Kalau tesnya itu dilakukan sekarang dan selesainya nanti sore, itu luar biasa. Karena apa? Karena yang dites pada hari itu, yang positif pada hari itu akan ketahuan dan dilaporkan besoknya. Apabila jarak antara tes dan pelaporan ini cukup dekat, maka secara epidemiologi, penghitungan CFR dan banyak hal lainnya seperti rate of transmission itu bisa lebih akurat, lebih cepat. Namun apabila tes ini ada delay, saat ini mungkin bisa 1 minggu, bisa 10 hari, ini akan luar biasa dalam menginterpretasi hasil. Kalau misalkan ini ada hasil kematian sekian, ini hasil tes kapan sebenarnya? Apakah tes yang kemarin atau tes hari ini? Terus terang apa yang sudah ditampilkan oleh
data-data yang ditampilkan di Satgas atau di pemerintah pusat dan sebagainya, Pak Yuryanto, itu bukan data yang update. Itu data mungkin kalau labnya hari besar kemarin ada hari raya Idul Fitri tutup, maka itu akan menunggu selama beberapa hari. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita percepat. Makanya pemerintah memberikan banyak support. Salah satunya di Surabaya atau Jawa Timur dengan mengirimkan mobile PCR. Kalau bisa hal ini tetap dilakukan dan diperbanyak lagi. Target seperti yang disampaikan oleh WHO dan banyak sumber yang saya baca, bahwa dalam 1 juta populasi itu paling tidak untuk pemeriksaan PCR kemampuan perharinya itu sekitar 3.500. Nah, di Indonesia itu masih belum mencapai sekian. Di Indonesia masih sekitar 1.700 sekian. Dan ini apakah sudah memenuhi persyaratan? Kalau kita bicara new normal nantinya, yang ini masih jauh. Nah, salah satu fasilitas yang mengarah ke sana adalah kemampuan dalam pemeriksaan PCR. Slide. Ya. Nah, seperti kita ketahui, beberapa rumah sakit darurat yang sudah beroperasi seperti di Wisma Atlet, kemudian di Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Indrapura ini, Rumah Sakit Asrama Haji, kemudian di Jawa Tengah ada di Kendal, kemudian menyusul segera ada di Pulau Galang, kemudian kabarnya juga ada di Lamongan dan di Biak. Nah, rumah sakit ini terus terang memang sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi. Mungkin di peta secara nasional sudah ada beberapa clustering di mana memang membutuhkan supporting rumah sakit darurat. Slide. Nah, bagaimana dengan ID? ID melalui PB mendukung sekali keputusan dari pemerintah dan bekerja sama dengan Kemenkes, terutama pada saat persiapan rumah sakit atlet. Sedangkan pada tingkat Jawa Timur atau pada tingkat wilayah, terus terang kalau untuk wilayah kami tidak terlalu banyak dalam mensupport apa yang dipersiapkan untuk rumah sakit Indrapura, namun saya kira kerjasama antara wilayah dan cabang Surabaya ini sangat luar biasa dalam mempersiapkan terlaksananya pengisian SDM dan relawan pada rumah sakit Indrapura. Di sini ID tidak akan bisa bergerak melakukan rekrutmen apabila tidak ada SK ataupun kerjasama yang jelas dengan Kemenkes. Demikian juga dengan wilayah Jawa Timur atau ID cabang tidak akan bisa bergerak kalau tidak di-backup oleh Dinas Kesehatan. Nah, di sini untuk Indrapura di pengamatan kami yang membackup adalah Dinas Kesehatan Jawa Timur. Sehingga apa yang menjadi langkah dari ID Surabaya melalui Rumah Sakit Dr. Sutomo meminta ID Surabaya untuk melakukan rekrutmen, hal ini memiliki dasar hukum yang jelas. Karena kalau dasar hukumnya jelas, ini terkait dengan pengelolaan anggaran. Para relawan yang mengikuti atau bertugas di rumah sakit tersebut, maka akan dapat diberikan insentif yang sesuai. Mungkin insentif di daerah satu dengan daerah lain antara Surabaya dan Jakarta berbeda, tapi ini tidak ada masalah. Yang jelas pada saat penugasan ini sudah ada jelas insentif buat mereka berapa. Nah, di samping itu ID juga melakukan pembinaan dan persiapan untuk tugas dari para relawan. Saya melihat beberapa kali ID Surabaya mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para relawan. Saya kira itu suatu tindakan yang sangat-sangat luar biasa, suatu tindakan antisipatif. Jangan sampai para relawan, dokter, nakes yang ditugaskan nanti di rumah sakit darurat itu akan terinfeksi atau mendapatkan sesuatu hal yang tidak diharapkan selama dia bertugas di rumah sakit tersebut. Selanjutnya, setelah melakukan tugas dan ID mengamati bagaimana kelancaran yang ada di sana, berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit, dengan Dr. Krishna, dengan Dr. Kristiogo, Dr. Joni, dan lain sebagainya, maka pasti dia akan melakukan evaluasi. Nah, di sini poin-poin evaluasi sangat banyak, dan itu nanti bisa
dilakukan di belakang hari. Dan untuk menentukan apakah kekurangan-kekurangan selama melakukan termin pertama kemarin dan akan diperbaiki pada periode berikutnya. Ya, slide. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar. Memang saya harapkan pada situasi ini yang lebih kita perlukan adalah suatu bentuk diskusi untuk mencari format terbaik. Banyak orang menyampaikan bahwa tidak ada di antara kita yang sudah pernah mengalami pandemi. Tapi dengan adanya pandemi ini, mari kita belajar bersama, kita mengambil keputusan melalui diskusi di antara pakar dan segera kita eksekusi. Di sini saya akan berpesan pada para teman sejawat bahwa besarnya jumlah pasien COVID-19 membutuhkan fasilitas kesehatan pendukung, yaitu rumah sakit darurat. Tapi kita perlu ingat bahwa besarnya jumlah pasien ini tidak terlepas dari usaha kita atau kekurangan atau kegagalan kita untuk membendung suatu faktor yang ada di hulu. Kemudian yang kedua, ID mendukung rumah sakit darurat di SDM dan sistem pelayanan. Slide. Dan yang terakhir, sinergi pemerintah, tim kesehatan, dan masyarakat dibutuhkan untuk penanggulangan COVID-19 dari faktor hulu dan hilir. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.